Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada banyak ustadz yang mengatakan jangan dekat-dekat dengan kaum kafir, dengan orang Kristen, dengan orang non-Muslim. Ini kan nggak sesuai dengan ajaran Nabi gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin membahas soal isu penolakan pembangunan gereja di kota Cilegon. Karena materi ini banyak sekali di-request oleh teman-teman di kolom komentar, di Facebook, di WhatsApp gitu ya. Rata-rata meminta saya untuk ikut bersuara terkait isu penolakan pembangunan gereja ini. Dan saya lihat juga sebenarnya sudah banyak orang yang membahas gitu ya. Termasuk Menteri Agama kita juga sudah ikut turun tangan memberikan pernyataan yang sangat jelas dan tegas terkait isu ini akan dikawal sampai tuntas. Ya kita doakan bersama-sama agar ini bisa cepat selesai gitu. Tapi dari sisi saya, memang ini masalahnya cuma dua menurut saya gitu ya. Ini masalah politik dan suara, lalu kemudian yang kedua adalah masalah ormas. Terkait politik dan suara, ini kan yang menjadi masalah dan viral di mana-mana, itu kan gara-gara wali kotanya itu ikut-ikutan menandatangani penolakan pembangunan gereja. Seandainya wali kota ini nggak ikut-ikutan gitu ya, ya ini akan jadi sama seperti kasus-kasus yang lain dan ini bukan yang pertama gitu. Udah banyak kan gitu ya. Atau ada beberapa tempat juga di Indonesia ini yang terjadi penolakan pembangunan gereja. Tapi ini menjadi luar biasa karena wali kotanya ikut tanda tangan. Inilah yang kemudian menjadi masalah dan menurut saya ini masalahnya soal politik dan suara. Kenapa si wali kota ini ikut tanda tangan? Ya karena dia merasa dia terpilih menjadi wali kota itu karena didukung oleh orang-orang ini yang ikut berdemo kemarin itu, oleh ormas-ormas tertentu yang menolak pembangunan gereja itu gitu. Makanya kemudian dia ikut tanda tangan dan setelah didesak oleh wartawan ditanyakan kenapa ikut menandatangani, jawabannya ya sama gitu. Dia bilang ini karena keinginan rakyat, ini karena kemauan masyarakat, makanya dia ikut tanda tangan di sana. Ya politik dan suara gitu. Sebagai wali kota dia ingin berkuasa selama-lamanya gitu ya. Kalau selesai 2 periode, kalau bisa dia ingin mewariskan suaranya kepada keluarganya atau kepada orang yang dia setujui untuk menjadi wali kota di masa yang akan datang gitu ya. Makanya kemudian dia mencoba mempertahankan suara ini dengan cara ya ikut desakan warga gitu ya. Ikut desakan ormas gitu. Makanya kemudian dia nggak bisa menolak ya karena tujuannya soal politik dan suara. Nah, yang kedua masalahnya masalah ormas gitu. Masalah ini penolakan pembangunan gereja ini kan dilakukan oleh organisasi masyarakat gitu ya. Kalau kita tanya kepada warga sekitar sana, saya terus terang nggak yakin bahwa warga di sana itu sepenuhnya setuju menolak pembangunan gereja semuanya. Saya nggak yakin gitu. Karena yang menjadi biang kerok dalam hal ini itu ormasnya gitu. Yang melakukan demo, yang berada di depan, mewakili aspirasi masyarakat. Padahal kayaknya nggak semua orang setuju dengan dia gitu ya. Ya tapi itulah masalahnya. Dan kalau kita perhatikan, entah ini kebetulan atau enggak gitu ya. Di wilayah-wilayah atau di tempat-tempat di mana organisasi atau ormas NU-nya itu bagus dan kuat, itu rata-rata nggak ada penolakan terkait pembangunan gereja atau pembangunan rumah ibadah agama lainnya gitu. Nggak ada. Tapi di tempat-tempat di mana NU-nya ini agak kurang kuat atau bahkan nggak ada, nah itulah terjadilah penolakan pembangunan gereja yang seperti ini. Jadi bagi saya ya masalahnya dua ini gitu. Masalah politik dan suara terkait si wali kotanya dan kemudian ormas-ormas yang bermasalah atau ormas-ormas yang memang suka cari masalah. Suka cari-cari masalah. Jadinya ya mereka melakukan penolakan seperti ini. Tapi secara aturan memang ternyata ada aturan dulu aturan bupati gitu ya. Tahun 1975 di mana di kota Serang II atau di kota Cilegon ini sekarang disebut Cilegon. Itu memang ada aturan di mana di kota ini hanya boleh membangun masjid. Satu-satunya rumah ibadah yang boleh dibangun di sini cuma masjid. Maka yang lain-lain itu nggak boleh. Nah ini secara aturan
wali kota di sana gitu ya. Tapi itu kan sudah aturan 1975 dan itu juga yang namanya aturan bisa dianulir, bisa dikoreksi atau direvisi. Tapi pada intinya ya masalah dua tadi bagi saya gitu ya, masalah ormas, masalah politik dan suara. Ya kalau misalkan kita masyarakat di sana gitu ya mau agar pembangunan ini lancar dan gak ada masalah, dan ini juga berlaku di tempat-tempat yang lain, maka memang ormas-ormas seperti NU atau Muhammadiyah itu harus diperkuat gitu supaya tidak terjadi penolakan seperti ini. Karena cuma dua ormas ini yang menurut saya, organisasi Islam gitu ya, ormas Islam di Indonesia yang terbukti mau menerima keberagaman, sementara yang lain-lain itu nggak bisa gitu. Nah, dari sisi politik dan suara, ya benar aja gitu. Wali kota mengikuti atau menuruti kemauan masyarakat itu benar, sangat benar lah. Tapi sebagai orang yang punya kuasa, semestinya dia tidak melakukan itu. Kenapa? Ya karena kalau semua keinginan masyarakat diikuti semuanya, meskipun jelek, meskipun nggak baik, diikuti semua sama pemimpinnya, ya terus ngapain Anda jadi pemimpin? Nah, selain dua permasalahan ini gitu ya, masalah yang lain yang mungkin menjadi pemicu kepada masyarakat di sekitar Cilegon yang nggak setuju dengan pembangunan gereja atau ormas-ormas yang bergerak untuk melakukan penolakan ini, itu masalahnya di penyebaran ideologi atau sejarah kenabian menurut saya gitu. Karena dari banyak pendakwah ustadz-ustadz kita yang muncul di banyak sosial media dan media mainstream kita gitu ya, ustadz-ustadz kita itu kan selalu memunculkan cerita-cerita zaman kenabian itu yang cerita perang, cerita menolak orang-orang yang non-muslim gitu, kafir, Quraisy atau kelompok yang Kristen, Yahudi gitu ya. Selalu yang dimunculkan adalah isu-isu atau cerita-cerita permusuhan antar agama, antar suku. Dan di luar itu mereka nggak cerita gitu, padahal cerita-cerita di zaman kenabian itu nggak cuma soal peperangan, nggak cuma soal permusuhan dan perselisihan, enggak gitu. Ada juga cerita-cerita yang hidup harmonis, saling tolong-menolong, gotong royong, itu juga ada gitu. Ya samalah seperti misalkan cerita Prabowo dan Pak Jokowi gitu ya. Kalau kita mau melihat dari sisi pertarungan keduanya di politik atau pilpres, ini luar biasa keras gitu. Prabowo dan Jokowi itu ya kurang apa gitu. Ya menurut saya ini adalah dua tokoh yang bertarung begitu sengit dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia ini berada gitu. Sehingga kalau kita hanya mengingat soal Prabowo dan Jokowi soal perseteruannya atau kompetisinya gitu ya, kita akan melihat yang sisi buruknya. Padahal di sisi lain ada cerita yang lain gitu, di mana Pak Jokowi itu menjadi gubernur itu juga atas dorongan seorang Prabowo Subianto, dan sekarang ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan itu juga kan ada komunikasi yang baik antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Nah di zaman Nabi itu juga sama gitu. Jadi kalau di zaman Nabi itu ada cerita peperangan, perselisihan, permusuhan gitu ya, perlawanan terhadap kaum kafir Quraisy dan Yahudi dan sebagainya, itu memang benar ada. Tapi di luar itu ada juga cerita-cerita yang harmonis, yang baik dengan kaum Kristen, Nasrani, dengan raja-raja Kristen gitu. Dimana sejarah pertama hijrah dalam Islam itu kan adalah hijrah ke raja Kristen gitu. Jadi dulu ketika di Mekah itu terjadi krisis ekonomi atau krisis kekuasaan di ajaran agama Islam gitu ya, di mana waktu itu di Mekah itu banyak orang-orang Islam itu ya dirampas hartanya, yang budak-budaknya disiksa sama kaum Quraisy gitu ya. Sementara Nabi dan para sahabat waktu itu gak mampu atau belum mampu untuk mengimbangi kelompok kaum Quraisy ini, sehingga Nabi Muhammad waktu itu menyarankan para sahabat untuk hijrah atau pindah ke kerajaan Kristen atau kerajaan Nasrani, yaitu ke daerah Habsyah, yaitu rajanya adalah Raja Negus gitu. Nah Raja Negus ini itu ya orang Nasrani gitu, Raja Nasrani, dan mayoritasnya adalah masyarakat Kristen di sana gitu, mayoritasnya gitu ya. Lalu kemudian ketika ada pengungsi atau orang yang mau hijrah ke negaranya, maka dia lindungi ini orang-orang kita ini atau sahabat-sahabat Nabi ini dilindungi betul dan diperlakukan secara adil sebagai orang yang bisa bekerja dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah,
Dalam cerita yang lainnya, ketika ini diketahui oleh kelompok kaum Quraisy gitu ya, ini kaum Quraisy ini datang ke Raja Negus, meminta agar umat Muslim yang ada di sana itu, yang ngungsi atau yang hijrah ke tempat ini, ke kerajaan tersebut, untuk diserahkan atau dikembalikan ke Mekah. Ya, kaum Quraisy nggak berani untuk berperang waktu itu. Jadi dia melakukan diplomasi gitu. Ya, dibujuklah raja ini, dikirimkan perhiasan, dikirimkan kuda-kuda yang bagus-bagus atau hewan-hewan gitu ya. Tapi si Raja Negus ini nggak bergeming gitu. Dia tetap dengan pendiriannya, nggak, saya akan melindungi semua rakyat yang ada di dalam negara saya. Ini kan raja Kristen melindungi umat Islam gitu ya, yang sahabat-sahabat Nabi. Ini kan sejarah yang luar biasa harmonis hubungannya antara kita, antara umat Islam dengan umat Kristen atau kaum Nasrani gitu. Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada banyak ustadz yang mengatakan jangan dekat-dekat dengan kaum kafir, dengan orang Kristen, dengan orang non-Muslim. Ini kan nggak sesuai dengan ajaran Nabi gitu. Lawang Nabi dulu mengajak sahabat untuk hijrah dan pergi ke tempat yang lebih aman agar mereka dilindungi, ya meskipun itu negara yang mayoritasnya Nasrani gitu ya, dengan rajanya yang raja Nasrani gitu ya. Kenapa sekarang kita nggak bisa hidup berdampingan seperti zaman dulu ketika zaman Nabi yang masih terjadi peperangan yang serumit itu gitu. Kenapa sekarang yang damai di Indonesia yang sama-sama sepakat dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila, kita nggak bisa hidup berdampingan? Kenapa gitu? Kenapa ada ustadz yang mengajak untuk bermusuhan? Padahal ini udah bukan zamannya gitu. Lawang di zaman Nabi aja bisa sekali untuk hidup berdampingan dan bersahabat dengan agama lain. Kenapa sekarang nggak bisa gitu? Lalu saking baiknya hubungan emosional antara Nabi Muhammad dengan Raja Negus ini, sampai ketika Raja Negus ini meninggal dunia, itu Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad, dan ya ketika lagi ngobrol diskusi dengan para sahabat gitu, tiba-tiba Nabi itu sedih dan mendoakan kepulangan Raja Negus ini. Dan di cerita yang lain, yaitu adalah Raja Muqawqis. Jadi Nabi Muhammad dulu ketika berdakwah itu caranya kan salah satunya adalah mengirimkan surat kepada raja-raja di negara Arab dan Mesir untuk memeluk Islam gitu. Nah, salah satu surat yang dikirimkan itu kepada Raja Muqawqis. Nah, sama Raja Muqawqis ini dijawab bahwa beliau sebagai raja, dia itu belum mau untuk menganut agama Islam. Tapi dia meyakini bahwa Nabi Muhammad ini sebagai Nabi, sebagai Rasulullah gitu, dan kemudian membalas kedatangan utusan Nabi itu dengan mengirimkan 2 budak, Maria dan Sirin. Lalu kemudian ada juga baju gitu ya, dan hewan gitu. Dikirimkan sebagai balasan rasa terima kasih kepada Nabi Muhammad yang sudah mengirimkan utusan dan berkirim surat kepadanya. Dan dalam suratnya itu bagus sekali responnya si Raja Muqawqis ini gitu, bahwa khatib ini sudah diterima dengan mulia dan diperlakukan dengan baik gitu, dan beliau sebagai raja memahami gitu dan meyakini bahwa ini adalah tujuan yang baik, sehingga dia kirimkan tuh hadiah kepada Nabi Muhammad. Bayangkan loh, di zaman dulu aja bisa kita saling kirim hadiah gitu. Ya kenapa sekarang ada ustadz tiba-tiba nggak boleh kita menerima pemberian dari orang-orang kafir? Lawang Nabi aja terima gitu. Bahkan budak Maria Kiptiah itu yang menjadi kiriman dari Raja Muqawqis ini menjadi istrinya gitu, menjadi istri Nabi Muhammad gitu ya. Lalu kemudian sempat melahirkan seorang putra ya, meskipun pada akhirnya meninggal dunia. Artinya ini kita nggak ada masalah dengan agama lain gitu. Kenapa kita sekarang itu kayaknya tuh kalau dengan orang non muslim itu kayaknya harus bermusuhan terus, harus jaga jarak terus gitu. Padahal Nabi Muhammad aja gitu ya, yang menjadi panutan kita, Rasulullah kita gitu. Itu nggak segitunya, nggak kayak ustadz sekarang gitu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena memang sejarah-sejarah yang mereka kutip, yang mereka sebar-sebarkan hanya sejarah-sejarah permusuhan, perselisihan, peperangan. Ya sama seperti Prabowo dan Jokowi. Kalau kita mau melihat Prabowo dan Jokowi dari sisi kampanyenya saja, ya sudah, perang terus gak selesai itu.
Tapi kalau kita lihat dari sisi persahabatan, hubungan komunikasi yang baik gitu ya, ya keduanya ya baik-baik saja gitu. Ada masalah memang iya, tapi kemudian selesai dengan baik. Dan sebagai pelengkap saya ingin membacakan surat dari Raja Muqawqis ini luar biasa bagusnya gitu ya kepada Nabi Muhammad. Begini kira-kira terjemahannya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, pembesar bangsa Kipti, Mesir, keselamatan atasmu amma ba'du. Suratmu telah kubaca dan aku memahami apa yang engkau sebutkan di dalamnya dan apa yang engkau serukan. Aku tahu bahwa seorang nabi masih ada dan tadinya aku mengira akan muncul dari negeri Syam. Utusanmu telah aku muliakan dan aku kirim untukmu 2 orang perempuan yang keduanya mempunyai kedudukan yang tinggi di Mesir. Juga aku hadiahkan untukmu sehelai kain dan seekor bagal, seekor kuda dan keledai untuk tunggangan. Semoga keselamatan selalu atasmu. Jadi ya apa ya, kita berbeda keimanan, berbeda pandangan gitu. Nabi kita itu ya nggak langsung misalkan beda agama langsung dibunuh, diserang, enggak gitu. Peperangan-peperangan yang terjadi di zaman dulu memang iya ada terjadi. Tapi pemicunya itu kan masalah ekonomi, masalah sosial gitu ya, di mana kaum Quraisy itu bertindak semena-mena, melakukan perampasan, melakukan penganiayaan terhadap budak. Itulah yang kemudian dilawan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat gitu. Jadi sama sekali bukan karena dia nggak mau masuk Islam lalu penggal, nggak ada ceritanya gitu. Ya, tapi ustadz-ustadz kita dalam yang ada di sosial media kita itu kan selalu mengajarkan itu. Sehingga kalau kita ikut mereka ini gitu ya, maka yang muncul adalah ya teroris, orang-orang yang melakukan pengeboman, yang intoleran, yang menolak pembangunan gereja seperti ini ya karena memang nggak tahu sejarah kenabian gitu. Ya karena mereka apa? Karena mereka ikut soal isu-isu atau cerita-cerita hanya berdasarkan soal perselisihan, peperangan tanpa melihat sebab-sebabnya gitu. Tanpa melihat pemicu kenapa terjadi peperangan di masa lalu. Sehingga cuma fokus kepada non-muslim, orang kafir, orang beda agama gitu. Ya menurut saya permasalahan di Indonesia ini akan sama saja dari beberapa tahun sebelumnya dan yang akan datang itu akan sama saja gitu ya. Akan terus ada selama ustadz-ustadz yang mempromosikan atau berceramah berdakwah hanya dari sisi peperangan saja, hanya menonjolkan peperangan-peperangan saja tanpa melihat hubungan baik seorang Nabi Muhammad dengan raja-raja Nasrani atau raja-raja Kristen di zaman dulu. Ya kita nggak akan selesai dengan isu intoleran dan penolakan-penolakan gereja yang seperti ini. Maka bagi saya ini adalah tugas kita bersama, tugas para kiai, tugas para menteri agama kita, tugas tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah untuk meluruskan dan ya memberikan pencerahan kepada masyarakat kita bahwa kita ini sangat bisa hidup berdampingan apalagi di negara Indonesia yang aman, damai seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.